Jamaah rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas di tema yang kedua, yaitu al-udhiyah. Al-udhiyah yaitu penyembelihan hewan kurban. Apa itu pengertian al-udhiyah? Di dalam kitab Fiqh Sunnah, Syekh Dr. Said Sabiq menyampaikan al-udhiyah itu adalah ismun lima yudhabihu minal ibil wal baqar wal ghanam yauman nahar wa ayyamut tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah itu adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah itu awalnya adalah hewan yang dijadikan kurban, gitu Pak. Ya. Yang berkurban namanya mudhi. Orang yang berzakat disebutnya muzaki. Yang menerima zakat mustahil. Yang berkurban namanya mudhi. Hewan yang dikurbankan namanya udhiyah, itu Pak. Ya, minimal pulang dari Freeport paham gitu Pak. Jangan sampai kita pulang kampung nanti pensiun ditanya kalau yang berkurban apa namanya? Itulah. Nah, masa itulah Pak? Ya. Jadi nanti saya malu nih ya ngajarinnya salah. Jadi sekali lagi, yang berzakat disebutnya muzaki, yang menerima zakat mustahil, yang berkurban disebut mudhi, yang hewan dikurbankan disebut udhiyah. Nah, saya yakinlah karyawan Freeport cerdas-cerdas. Tepat. Nah, sekarang yang kedua, apa dalil yang menjadikan disyariatkannya berkurban? Kenapa orang kaya, orang miskin, kalau Idul Adha itu mereka senang? Ada yang sampai setahun Pak nabung. Ya, orang miskin itu kalau Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau kita lihat di medsos itu ada ibu-ibu di Jawa Timur atau Jawa Tengah, setahun dia nabung Pak, karena memang pekerjaannya tukang ini jualan gorengan, kadang-kadang ngambil kayu bakar dijual, tapi pengen berubah karena pahalanya luar biasa. Nabung setahun Pak, beli 1 ekor kambing. Kalau Freeport mah gak usah setahun, sebulan aja udah kelipin mata sapi, masa kambing. Berkurban luar biasa itu. Kenapa kok mereka begitu senang berkurban? Karena memang ada dalilnya. Yang pertama, Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'thainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang besar. Makanya kenapa nanti di surga ada namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu adalah telaga milik Rasulullah SAW. Barang siapa yang meminum telaga Al-Kautsar, airnya nanti di surga, dia tidak akan mengalami rasa dahaga dan haus. Kenapa? Karena telaga Al-Kautsar nikmat yang sangat banyak. Beda dengan di dunia. Bapak minum walaupun 1 botol minum tetap masih lapar. Ya, Bapak minum walaupun 2 liter, 3 liter tetap masih lapar. Kenapa? Air di dunia tidak mengenyangkan, tapi telaga Al-Kautsar mengenyangkan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat oleh kalian ya untuk Tuhan kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Maka orang yang berkurban itu mesti sholat Idul Adha dulu. Nggak boleh tiba-tiba potong kurban belum sholat Idul Adha, harus sholat dulu begitu.
Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Siapa dia? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau sholat, tidak mau berkurban, maka orang tersebut termasuk orang yang putus hubungan. Makanya kita dianjurkan. Kemudian di surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan dari setiap umat, bagi setiap umat kami berikan mansakan. Apa mansakan? Tuntunan untuk berkurban. Jadi berkurban itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu berkurban. Siapa yang pertama kali berkurban, Pak? Putra Nabi Adam dan Hawa, Qabil dan Habil. Artinya berkurban itu sudah dari dulu, bukan kemarin-kemarin, bukan dari dulu gitu. Mansakan untuk apa? Liyadkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk mengingat kalian kepada nikmat Allah gitu, Pak. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat hidup, kita di sini bisa bekerja, bisa beli rumah, beli mobil, naik haji, umroh. Untuk berkurban kecil, masa gak mampu begitu, Pak? Makanya lihat kurusmallah, agar kalian ingat kepada Allah SWT. Atas apa? Atas rezeki yang telah dilimpahkan kepada kalian, min bahimatil an'am, yaitu hewan yang dikubarkan namanya bahimatil an'am, hewan ternak. Nanti kita bahas hewan ternak apa, karena itik juga ternak. Ya, kuda, ada ternak kuda, ada. Ternak lele ada juga. Apa boleh lele? Nanti ada aturannya. Islam itu ada aturannya. Gak boleh sembarangan. Masuk WC kaki, keluar WC kaki. Jam tangan kanan, cincin tangan jari kiri. Ada aturan. Meludah ke kiri, tuh ada aturannya. Ya, jadi ada aturannya, apalagi berkurban. Nah, kita lihat lagi. Apa keutamaan berkurban? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul menyampaikan, ma'amila adamiyun min amali yauman nahar. Tidak ada anak Adam yang melakukan amalan di hari raya Idul Adha ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah SWT, min ihraqid dam, yaitu apa? Mengalirkan darah hewan kurban. Jadi amalan yang paling hebat atau disebut dengan amalan top markoto itu berkurban. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari raya, itu adalah berkurban. Ya, cuman mohon maaf, kebanyakan kita bukan berkurban tapi pemakan daging kurban. Itu ya, mestinya kita banyak berkurban. Kemudian di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj di ayat 32, Allah SWT juga mengingatkan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, demikianlah perintah Allah barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Maksudnya apa mengagungkan syiar Allah? Yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban, itu termasuk orang yang mensyiarkan agama Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu bukti ketakwaan dalam hatinya. Artinya orang yang berkurban di hari raya tanggal 10 dan 3 hari 11, 12, 13, orang itu cirinya dia bertakwa kepada Allah. Cirinya orang itu dekat dengan Allah. Cirinya orang itu paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau Bapak pengen tahu siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, siapa orang yang dekat dengan Allah, siapa orang yang bertakwa di tanggal 10, 11, 12, 13, bukan orang yang sholat, bukan orang yang berzikir, tapi yang berkurban. Yang keempat, apa hukum berkurban? Jumhur ulama, kesepakatan para ulama menyampaikan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu? Sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan. Abu Hanifah menyampaikan wajib
wajib bagi yang lapar. Bahkan beliau menyampaikan, jikalau punya rizki, punya uang untuk mencukupi makan 1 bulan, maka dia layak untuk berkorban. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Bahkan wajibnya itu, tapi wajibnya bukan mendekati wajib fardu, tetapi wajibnya itu adalah di antara fardu dan sunnah, berarti pertengahan. Sebagaimana hadis Rasulullah menyampaikan, man wajada sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Orang itu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Hewan yang dikurban itu senang, Pak. Maka sesungguhnya hewan yang akan dikurbankan itu mudah, Pak. Tinggal dipegang-pegang, tinggal usah-usah bacain salawat, dia mau dipotong. Kenapa kok ada kambing atau sapi ngamuk? Karena bisa jadi orang yang berkurbannya itu mungkin tidak ikhlas, atau si jagalnya itu, tukang pemotongnya itu ngeliatin goloknya di depan mata dia, ya kan? Kalau nanti ada adab-adabnya, Pak. Bagaimana etika kita berkurban. Nah, sekarang jenis hewan kurban, ya, tadi disampaikan di surah Al-Hajj ayat 34, yaitu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah hewan kurban, yaitu apa? Unta. Pertama unta. Unta itu harganya lumayan. Unta itu ya sekitar 5 ekor sapi lah, mungkin begitulah kalau dirupiahkan. Harganya lumayan mahal, tapi dagingnya banyak. Yang kedua sapi. Nah, sapi. Ya. Yang ketiga kerbau. Ada ulama mengatakan kerbau boleh, Pak. Karena kerbau bagian dari sapi. Yang berikutnya kambing. Apa bedanya kambing, domba sama apa tuh? Embek. Nah, bedanya, Pak. Kalau kambing itu dia agak besar sedikit. Kalau domba biasanya untuk ini apa namanya, untuk diadu kayak domba Garut itu, untuk kokoh yang tanduknya besar itu biasanya domba. Kalau kambing itu dia tinggi tegap seperti kambing etawa. Nah, ada juga embek. Nah, kalau embek itu disebut embek kacang yang telinganya lebar. Kayak ginilah kira-kira, Pak. Nah itu, Pak, ini boleh namanya berkurban, ya. Tuh lihat, Pak, kambing susah gini dapat lah 2-3 RT dapat segini, Pak, ya. Bukan yang kecil yang kecil berebut. Ini harganya berapa? Agak 3 juta tapi kecil, dagingnya tulang yang banyak. Jadi kalau mau berkurban pilih yang besar. Atau itu boleh, Pak, apa tuh, sapi limosin boleh. Dulu pernah, Pak, dulu saya pernah tahun berapa ya, sebelum Covid. Jadi waktu di base camp kebagian ngecek sapi YMM yang diberikan di daerah Pemangkok. Datang saya ke sana, Pak, selepas sholat Id, datang rombongan dari base camp, melihat yang mana sapi, ditunjukin, ini, Pak, dari YMM. Gagah ini. Pas dilihat, Pak, yang punya masyarakat lebih gagah lagi, kecil ini lebih gede lagi, Pak. Apalagi kalau diberi gift limosin lebih gede lagi, YMM segini, aduh ya malu. Udah saya bilang, balik lagi ya, malu. Itu, Pak. Mungkin harganya murah, Pak, ya. Tergantung harga berapa sekarang, Pak. YMM sapi 25, 30 boleh lah. Ya agak besar sekalian, ya. Nah, sekarang ketentuan jumlah. Dibolehkan berkurban dengan berserikat, boleh. Sebagaimana hadis dari Jabir, ia berkata, hajajna ma'al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Jabir, pernah menunaikan haji bersama Rasulullah, fanaharnal ba'ir an sab'atin, maka kami menyembelih 1 ekor unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Artinya boleh. Jadi 1 ekor sapi untuk 7 orang atau 1 ekor unta untuk 7
Berkeluarga boleh, yuk kita patungan. Misalnya kita, kemudian siapa lagi nih, bibi kita, paman kita, kakek kita, menantu misalnya, siapa lagi, 7 orang cukup, satu keluarga besar boleh, nggak jadi masalah ya. Lajnah Ad-Daimah menyampaikan jika anggota keluarga banyak dan tinggal dalam satu rumah, maka hukum berkurban atas nama keluarga tetap diperbolehkan. Namun lebih afdol, lebih utama jika keluarga tersebut berkurban dari satu hewan. Jadi kalau misalnya kita nih satu rumah itu ada 45 keluarga, kita, orang tua kita, kemudian menantu sama bibi, satu perumahan besar Pak, satu rumah tapi ada 4 keluarga, boleh kan? Satu keluarga, satu sapi, satu rabi, boleh. Lebih bagusnya keluarga besar ini gak jadi masalah, Pak. Para ulama menetapkan 3 syarat memperbolehkan kurban untuk keluarga. Pertama, tinggal bersama. Kalau misalnya kita nih satu rumah, kita suami istri, belum menantu di situ, anak pertama tinggal di rumah kita, anak kedua menikah tinggal di rumah kita, kemudian bibi juga ikut tinggal di rumah kita, itu boleh satu rumah satu kurban. Satu kurban itu bisa sapi, bisa unta gitu ya, atau juga boleh satu ekor kambing satu keluarga, itu bisa. Kemudian memiliki hubungan kerabat, paman, bibi, keponakan, dan memiliki satu keluarga serta pemberi nafkah yang sama. Nah, itu beda lagi. Orang tua punya anak, nikah tinggal di situ. Anak yang kedua nikah tinggal di situ. Tetap dibantu sama orang tuanya. Berarti satu nafkah, itu disebut dengan satu keluarga. Kemudian ada hadis dari Atha bin Yasir yang berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub, ya, kaifa kanat qaratid duhaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Atha bin Yasir menyampaikan, Abu Ayyub menyampaikan, karena rajul yudahi bisyati anhu ahli baitihi fayakuluna wa yudimuna. Seseorang, kata Abu Ayyub, biasa berkurban di zaman Rasulullah dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan satu keluarga, lalu memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lain. Dulu di zaman Rasulullah SAW, satu rumah itu satu ekor kambing. Tapi Bapak juga mesti melihat, ini kan zaman Rasulullah, mungkin ekonomi belum begitu mapan, betul nggak Pak? Kita ini satu rumah ada 4 mobil, masa satu ekor kambing? Apa kata Bung Roma? Terlalu, kata gitu. Betul nggak? Terlalu. Satu rumah ada 4 mobil, Pak. Belum anak pertama punya mobil, belum anak yang kedua punya mobil, belum orang tuanya. Kambingnya satu, terlalu, kata Bung Roma. Ya, kalau dulu mungkin zaman Rasulullah kecil hidupnya sederhana, makanya segar kambing. Kalau kita bisa lebih. Kemudian yang keenam, yang terakhir nih, hikmah berkurban menghidupkan syiar dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim mencintai anaknya dan Allah ingin buktikan betul tidak cinta kepada Allah lebih utama, maka disuruh berkurban. Ternyata Nabi Ibrahim berkurban dan Allah menggantikan dengan kibas dari surga. Kemudian apa lagi? Hikmah berkurban, berbagi kebahagiaan di hari raya. Innama hiya ayyam aqal wa syau wa dzikru azza wa jalla. Dan berkurban mengingat kepada kematian zikrul maut. Makanya jamaah rahimakumullah, berkurban itu, hewan kurban semua orang bisa mencicipi, Pak. Orang kaya, orang miskin, muslim, non muslim boleh mencicipi daging hewan kurban. Gitu Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, sebutkan hewan kurban. Apa? Yang belum ini. Sebutkan hewan kurban. Wah, ayo. Unta.
sapi, kambing, itik, kerbau, domba. Iya, moga Pak. Tangan. Subhanallah. Alhamdulillah. Mantap. Moga Pak. Alhamdulillah. Jazakallah. Moga Pak, saya tanyakan etika tata cara berkurban insyaallah malam besok. Tata cara berkurban, kenapa daging kurban bisa bau? Ada apa? Daging kurban kok bau? Dipotong pagi-pagi, siang mau dimasak kok bau? Berarti ada sesuatu yang menjadikan hewan itu bisa bau. Biasanya dari full di sini Pak, minimal ada 2 urat yang harus dipotong. Jangan diterangkan sekarang, besok diterangkannya biar penasaran. Ada kan Pak? Monggo. Ya, monggo. Kalau berkorban tapi nggak lewat panitia, misalkan korban sapi dipotong sendiri terus nanti dibagikan ke masyarakat sekitar, asalkan yang dimakan nggak lebih dari sepertiga memang begitu yang dianjurkan. Kata Rasulullah, kalau sanggup kita yang beli hewannya, kita yang memotongnya, kita yang membaikannya, itu sangat dan dianjurkan. Tapi tidak semua orang bisa motong. Jangankan motong Pak, lihat darahnya takut lari, tapi pas ada satenya, maka paling duluan ada gitu, ada. Banyak di Jawa, di sini nggak ada. Di Jawa. Jadi ada orang yang takut lihat darah, takut Pak. Dulu jujur Pak, dulu saya tuh paling takut lihat darah. Paling takut, bahkan saya masih ingat masih sampai SMP, SD, SMP kalau orang tua motong sapi, motong kerbau atau motong ayam, saya lari Pak. Sampai ibu saya pegang, akhirnya saya pegang begini. Saking takutnya sampai SMP. Sekarang Pak kambing bekam alhamdulillah Pak. Cuman kalau sapi karena belum pernah aja, tapi kalau kambing sudah biasa. Tapi kalau sapi jujur saya belum pernah. Mungkin kalau sekali nyoba mungkin kesananya bisa gitu Pak. Insya Allah bocoran. Insya Allah ada jamaah dari Kuala Kencana. Karena saya pancing, Pak Haji, kita nih motong, tapi dibagikan ke SPSP. Ini Ustadz yang di masjid kekurangan satenya dibawa ke SPSP gimana? Udah Pak Ustadz, nih saya 1 ekor kambing siap Pak Haji, saya potong. Nah, nanti insya Allah ada jamaah, gak usah disebutkan namanya, yang jelas jamaahnya mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada Allah SWT ya. Insya Allah Pak, Masjid Baitur Rahim kurban 1 ekor kambing, baru 1. Nah, baru 1 Pak Haji. Pak Haji Gelis mau, saya tidak akan nolak Pak. Ya, saya tidak akan nolak. Siap, motong siap, mau sapi boleh, mau kambing boleh Pak. Insyaallah ya, baru 1 ya. Mungkin ada yang mau dari Pak Haji Gelis, ya kita. Nanti kita bakar di masjid Pak. Kan juga ada ustaz tamu ya. Nah, ustaz tamunya biar kita ajak ngobrol sambil bakar-bakar. Di masjid itu sudah ada pembakaran, sudah ada, sudah siap. Nanti untuk bagian masaknya, sudah ada Pak. Primus sama primas. Yang makan jangan ditanya Pak, insyaallah banyak. Gitu Pak. Siap Pak Haji ya, begitu. Ada lagi tanyakan? Ada pertanyaan? Gimana Pak pantunnya? Bulu malam pelatu sudah malam matang kantuk. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.